menurut Bang Holong ya sebagai Kristen Yesus itu bukan Tuhan. Nah, menurut ente gimana? Kembali ke orangnya dulu. Ya silakan aja, langsung tanya aja beliau kalau kayak gitu. Begini juga tuh. Jangan yang Kristen, Islam aja ada yang masuk Kristen yang gitu dia. Itu yang wajar lah ya, wajar lah ya. Gini, beda, salah maksudnya kayak gini. Ya, kalau Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam kan itu hal lumrah. Yang saya maksud kayak gini, ya ada seorang Kristen yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau di internal kita nggak ada kayak gitu. Mau Islam aliran apapun ya, kalau ditanya siapa Allah, maka semua Muslim aliran apapun akan menjawab dia adalah Tuhan semesta alam. Siapa Nabi Muhammad? Muslim aliran apapun ditanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Nah, ini kan kalau kita lihat dari paham-paham Kristen yang saya temui, ya kebanyakan, ya mayoritas teman Kristen yang diskusi dengan saya itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi ada juga saksi Yehova yang ngaku Kristen mengatakan Yesus itu utusan. Nah, ini lagi tanpa denom. Kalaunya Bang Holong mengatakan beliau Protestan. Protestan mengatakan dari Bang Holong pribadi Yesus bukan Tuhan. Lalu ada juga yang dari Katolik, ibu tadi mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi status Yesus ini bikin bingung gitu. Nah itu yang saya maksud. Sebentar dulu Pak Ustadz, saya coba tengok tema dulu ya. Kristen selalu membantah Bible-nya ya. Ini menurut Ustadz nih, apakah hanya Kristen aja atau di luar Kristen? Ya gini, denom apapun yang saya maksud gitu. Global. Oke, berarti kalau menurut Pak Ustadz nih yang tidak membantah tuh hanya Islam aja ya? Kira-kira seperti itu ya? Kalau dari keseluruhan Kristen ya, Enggak, yang tidak maksudnya? Maksudnya begini Pak Ustadz, ini kan temanya kan Kristen selalu membantah Bible-nya. Itu tema mah. Maksud saya ini temanya ini apakah dia bentuk khusus kah atau umum gitu? Maksudnya Umum. Berarti di antara 6 agama. Oh bukan, ini khusus dari seluruh denom Kristen, baik Katolik maupun Protestan atau gitu, tidak di luar dari kekristenannya gitu. Ya, tapi gini Pak Ustadz, jawaban saya begini ya, namanya baik dia Bible atau apa itu menurut saya tidak ada yang sempurna loh. Itu tetap ada kelemahan, tidak ada sempurna itu. Kena begini, kita pakai akal manusia, macam Pak Ustadz juga tidak bisa Pak Ustadz nanti ketika Pak Ustadz dipanggil yang di atas pasti dijamin 100% masuk surga, itu tidak bisa. Karena hanya yang bisa masukkan kita di surga nanti hanya ada yang di atas, itu yang bisa menentukan. Kalau kita memponiskan kita itu masuk surga tidak bisa. Demikian juga Bible. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Baik, saya tanggapi dulu ya. Gini, yang menentukan masuk surga betul Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya dia udah beberkan di dalam Quran. Gitu. Ya. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita katakan yang menentukan adalah Allah masuk surga, betul. Ya, tapi caranya udah dia kasih tahu. Maka ikutilah caranya. Nggak bisa lagi kita mengatakan bahwa Tuhan yang di atas kita belum tentu masuk surga. Nggak bisa lagi kayak gitu. Iya, kata gitu Pak Ustadz. Karena bagi kitab suci itu rata-rata itu oleh manusia gitu Ustaz. Jadi yang manusiawi itu sehebat-hebat manusiawi itu tidak ada sempurna. Itu jadi gini Bang, artinya apa? Berarti dapat kita ketahui ya bahwa hanyalah Al-Qur'an yang sempurna, berarti yang memberikan petunjuk cara masuk surga. Tapi gini Ustaz, itu kan apa namanya Ustaz. Kalau iman kami juga demikian gitu Pak Ustaz. Iman kami juga demikian. Bible kami lah, menurut kami ini ya, ini menurut kepercayaan kami ya, yang benar juga gitu. Gitu dah Pak Ustaz. Karena kalau kita merujuk Pak Ustaz ya, kalau kita merujuk kita merujuk ke awal ya. Jangankan manusia Pak Ustaz,
Allah aja ada keledoran loh. Ada masih ada kekeledoran dia. Bukan kita membawa nama Allah sebenarnya. Karena Allah juga menurut saya itu dia ada kekeledoran loh Pak Ustadz. Masih bisa ditipu loh. Tuhan masih bisa ditipu. Allah gitu. Allah bisa ditipu loh. Waduh, ngeri kali Tuhan bisa ditipu. Kita ini kan harus pakai fakta loh Pak Ustadz. Kayak gimana caranya? Gak ada bang yang namanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa ditipu. Kocak. Ya, bukan ya masih bisa ditipu. Kenapa begini Pak Ustadz? Kan kita merujuk dari awal dulu ya. Kalau Pak coba saya tanya Pak Ustadz dulu sebelum saya jawabkan pertanyaan itu Pak Ustadz. Nabi Adam dengan Nabi Hawa ya kalau di Islam ya. Bukan Nabi Betul, ya? Hawa. Adam dan Hawa ya, Nabi Adam dan Hawa gitu. Maksudnya kan kalau di Islam Nabi ya. Nabi kalau Adam. Betul. Jadi sebelum mereka dulu itu di mana lu mereka tinggal Ustaz? Saya tanya dulu, di mana lu mereka Kalau tinggal? di Islam awal dia di surga. Itu Islam. Ya, betul. Oke. Jadi ketika dia pindah alih itu ke gerak apa Pak Ustaz? Apanya pindah alih? Maksudnya ketika dia dulu disengsarakan menurutnya Al-Quran itu gimana itu? Kalaunya menurut di dalam paham Islam, Adam itu dia diturunkan dari surga karena memakan buah larangan atau buah khuldi gitu. Ya, itulah saya bilang tadi Ustaz. Itulah maksud saya. Allah aja sudah melarang ya. Janganlah kau makan buah itu ya. Terus? Kira-kira itulah Ustaz ya. Ustaz ajak jadi Anda anggap Allah lalai gitu. Iya. Salah berarti anggapan Anda. Begini. Kalau kita pikir secara manusiawi Ustaz. Kalau kita berpikir secara manusiawi. Kalau kita bisa bangunkan gini Pak Ustaz. Udah tahu barang itu dan dilarang Allah ya. Jangan kau makankan sesuatu buah itu ya. Gitu Ustaz ya. Tetapi kan kalau Allah memang tidak ada kan segini kan udah kau jaga malaikatnya buat kita sampai mereka makan ya. Seandainya kata salah paham Anda kalau gitu. Bukan maksud ini gini Pak Ustaz. Berpikiran secara manusiawi bisa. Berpikir secara manusiawi. Berpikir secara manusiawi ya. Nah, memang kita akui Allah itu memang sempurna gitu. Maka saya bilang tadi di dunia ini tidak ada namanya orang yang sempurna selain Allah gitu. Dan juga maka saya bilang tadi tidak ada juga kitab suci itu sempurna gitu seperti Allah. Tetap ada kelemahan, ada kelebihan. Itu maksud saya tadi Pak Ustaz. Merujuk ke situ dulu gitu, Pak. Nah, makanya tadi Pak Ustaz tadi kan bilang kan Kristen selalu memantah Bible-nya. Kan itu temanya kan. Nah, selalu memantah Bible-nya kan. Itu kan menurut imannya Pak Ustaz gitu. Tetapi kalau menurut iman kami tidak gitu, Pak. Maka kita ini kan beda iman Pak Ustaz. Jadi kita ini tidak bisa mengasumsi bahwa sedikit aja atau pasal atau ayat yang kira-kira ada kelemahan sedikit lalu kita mengasumsi bahwa bla bla begini gitu juga Ustaz. Itu maksud saya Pak Ustaz. Tidak bisa dipolis seperti itu gitu dah. Baik, kayak gini. Ya, jadi gini Bang ya, saya tanggapi. Allah itu dia maha teliti. Yang namanya Tuhan maha teliti. Tidak pernah teledor, tidak pernah lalai. Terus apa yang dia turunkan ya melalui firman-Nya, maka ketika dia diturunkan dari maha suci, maka kitab tersebut adalah suci. Maka ketika yang menurunkan dari maha sempurna, maka kitab tersebut sempurna. Gitu. Kayak gini. Dari pemahaman Anda yang salah tadi, larangan terhadap Nabi Adam sudah ada. Padahal Tuhan melarang makan buah khuldi, tapi tetap dilanggar oleh Adam. Sama Anda berpikiran, di Al-Quran kami melarang orang berzina, jangan mengikuti zina, jangan mendekati zina. Tapi banyak manusia berzina di zaman sekarang. Apakah Al-Qur'annya yang salah? Apakah Tuhannya yang lalai? Bukan. Tapi manusia itu ada namanya free will, kehendak bebas untuk membangkang atau taat. Itulah Nabi Adam diciptakan. Gunanya apa? Selain dia juga taat, tapi dia di satu sisi mempunyai kehendak bebas,
yang namanya nafsu. Kayak gitu. Apakah dia ingin ikut nafsu atau tidak? Tujuan Tuhan menciptakan Adam ada di dalam Quran kami. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kan kayak gitu. Nah, ayat selanjutnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menghuni bumi. Jadi untuk masalah kejadian Adam itu Tuhan udah tahu Adam ini akan melanggar. Bukan berarti dia lalai. Makanya dia memberikan larangan karena dia tahu Adam itu pasti melanggar. Karena kodratnya Adam itu di dunia untuk apa? Untuk menghuni menjadi khalifah di muka bumi. Nggak mungkin Tuhan itu bang ya menciptakan sesuatu tanpa sebab. Nggak mungkin. Tiba-tiba kalau nggak ada sebabnya Adam diturunkan dari surga ke bumi. Apa sebabnya? Nggak ada alasan gitu. Tiba-tiba Allah perintahkan di bumi. Apa alasanmu, kata Adam, menurunkan aku dari surga ke bumi? Jawab apa Tuhan? Pasti Tuhan bikin dulu penyebabnya. Kalau betul Ustaz. Tapi kan kalau kita cerita dulu zaman sekarang kan beda Ustaz ya. Kalau sekarang kan jangan aku berzina ya. Itu kan orang udah bermiliaran Ustaz ya. Itu udah miliaran nggak istilahnya ke orang di dunia ini ya? Ya tapi iya. dulu kan hanya 2 orang ya istilahnya. Cuman ada dengan ibu saja ya istilahnya. Jadi istilahnya udah ke malaikat kau jaga barang itu ya, jangan sampai mereka nanti makan buah itu ya atau digoda iblis nanti, kan gitu istilahnya Pak Ustadz ya. Kan aman-aman aja. Kalau namanya orang ramai dengan orang sedikit, enak ngurus orang sedikit daripada orang ramai ya. Jadi gini bang, ya bayangannya ya. Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Gak mungkin Tuhan itu memberikan ini bang. Bentar. Nggak mungkin Tuhan itu memberikan perintah dan larangan kalau tidak relevan dengan manusianya. Di zaman Nabi Adam nggak ada larangan zina, nggak ada. Tahu saya. Di zaman Nabi Adam nggak ada juga perintah untuk berhaji. Tuhan tahu karena belum ada kapal dan pesawat gitu. Gitu. Jadi bukan berarti yang seperti Anda katakan ya Nabi Adam nggak mungkin dong ya berzina di zaman Nabi Adam ada, ya jelas manusianya cuma 2 bang ya. Larangan berzina itu pasti setelah relevan dengan kehidupan manusianya. Bukan berarti bukan berarti Tuhan menurunkan aturan itu ya tidak sesuai atau tidak relevan dengan keadaan manusianya. Tuhan macam apa kayak gitu? Kan gitu. Makanya tadi kan kita menuju seperti itu Ustaz ya. Kira-kira tadi Ustaz ya. Makanya ini kalau pemikiran saya ya, ini pemikiran saya pribadi Ustaz. Makanya menurut saya ini kan kena saya telah tema Ustaz untuk berapa hari itu agak sadis juga Ustaz. Sadis ya. Terus itu kurang lebih sadis hadisnya, kurang lebih sadis. Tetapi saya Kristen tidak suka menonton edit, tidak suka. Itu serang aja. Mereka bisa makan Kristen. Kenapa bukan? Kalau dia menyampaikan kebenaran, ya saya sepakat. Tetapi saya tidak suka temanya aja. Ya. Temanya agak sangar gitu Ustaz. Agak punya Ustaz itu sadis, istilahnya kita gitu ya. Bahasa sadis ya buat saya ini ya. Kurang lebih lah kalau Ustaz dengan 11-12 lah istilahnya ya. Tema ya. Sengaja saya memang bikin sadis itu sengaja bang sebelumnya. Saya sepakat dengan Pak Ustaz. Sepakat juga ketika Pak Ustaz menyampaikan kebenaran Al-Qur'annya ke kawan-kawannya muslim, itu saya sepakat, saya akui, saya senang gitu. Meskipun saya Kristen gitu, Bang. Dan mungkin juga sadis. Ketika ada menyampaikan kebenaran menurut Alkitabnya, saya senang juga gitu. Orang-orang jadi itu jadi salah satu jadi motivasi buat yang mungkin salah satunya kawan-kawan yang kurang ke masjid atau kawan-kawan yang kurang di gereja untuk yang Kristen ya, bisa jadi mereka kena dengar pembicaraan yang ke TikTok ini, bisa jadi mereka lah dengar Ustaz bicara, bisa mereka ke masjid gitu Pak. Itu salah satunya Ustaz. Tetapi kita kembali ke yang tadi, makanya saya bilang tadi Pak Ustaz ya. Karena kalau saya berpikir secara manusia juga, menurut saya nih ya, ini pribadi saya Pak Ustaz. Alkitab apapun ini menurut saya ya, itu menurut saya tidak ada yang sempurna Pak Ustaz. Kenapa sebenarnya tidak ada sempurna? Karena yang menulis itu manusia. Karena manusia sepintar-pintar manusia nulis, dia tetap ada kelupaan mungkin 1-2 patah. Ini menurut saya Pak Ustaz. Itu udah pasti itu.
Makanya Berarti beda konsep dengan Quran itu, Bang. Kalau kitab ini Anda. Menurut saya. Maka saya bilang tidak ada ini menurut saya ya. Menurut saya. Karena mungkin di Al-Qur'an juga dia mungkin ada sepatah dua patah bahasanya, mungkin istilahnya ada kelemahan sedikit ya. Atau istilahnya begini Pak Ustaz. Mungkin kira-kira gitu. Kira-kira merujuk kemana gitu, Pak. Mungkin ada juga gitu, Pak. Nah, tetapi kan kalau yang non nanti misalnya yang non muslim atau Kristen itu membacanya nanti kira-kira ke sini ya gitu, Pak. Nah, tetapi kan saya bilang tadi ada kelemahan ada kelebihan itu. Sama juga kayak pusat kan menanggapi Bible kami kan ini merujuknya ke sini ya. Tapi sebenarnya tidak merujuk ke situ sebenarnya. Nah, kira-kira gitu. Maka saya bilang Pak Ustaz, di dalam kitab suci ini menurut saya jangankan dua agama, mungkin ada 6 agama ini juga tidak ada sempurna gitu. Karena ditulis oleh manusia gitu, Pak. Bukan diturunkan oleh Allah langsung gitu. Itu Allah sendiri yang menurun langsung, Pak. Mungkin saya jamin itu 100% itu sempurna gitu. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak Ustaz. Jadi ini bagus diskusinya. Jadi saya tanggapi dulu ya. Pemahaman dari Abang, kalaunya itu berkutat di kitab Anda di Bible, mungkin seperti Anda mengatakan tidak sempurna, saya okekan. Karena apa? Kita tahu ya, penulis Bible itu bukan cuma satu orang, kan gitu. Tetapi ya, Al-Quran berani menantang balik seluruh dari kitab di muka bumi ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berani dia mengklaim dirinya ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada kitab di muka bumi ini seperti Al-Quran yang berani menantang balik, gitu. Terus ada ayat yang lain ya di Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Tuh. Jadi kalimatnya itu telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Pertama dia sempurna, yang kedua tidak ada keraguan di dalamnya. Itu tantangan balik dari Al-Quran. Jika ada keraguan, maka orang bisa bikin sebagaimana Al-Quran. Pada faktanya, udah berapa tahun kita berjalan, Islam ini 1400 tahun lebih, nggak ada satu makhluk pun yang bisa bikin kayak Quran. Ya, itu tantangan baliknya. Ya, di situ Bang. Ya. Mungkin kita pusat di situ. Mungkin misalnya begini, kalau mungkin di Al-Qur'annya, mungkin di penafsirannya gitu Ustaz. Di penafsirannya itu kan dicatat ya. Jadi gini, Anda perlu tahu juga Bang, berarti Al-Qur'an itu bagaimana prosesnya. Jadi Al-Qur'an itu berbeda dengan Bible Anda. Beda. Ya. Cara prosesnya itu pun beda gitu. Kalaunya Anda kan kita lihat dari kesaksian dan penyelidikan, yang mana kitab Anda itu ditulis dari kesaksian seseorang lalu dijadikan kitab kan gitu. Lukas 1 sampai 3. Kalau Al-Qur'an beda. Ketika Nabi Muhammad itu dia terima wahyu, maka dia akan panggil dulu sekretarisnya, Zaid bin Sabit, ada wahyu, aku bacakan kepadamu. Ketika Nabi Muhammad itu membacakan, ditulis oleh Zaid. Ditulis dulu. Lalu setelah ditulis, dibacakan lagi oleh Zaid kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya, bunyinya kayak gini. Jika kata Nabi salah, itu maka akan diralat oleh Zaid. Tapi jika kata Nabi benar, berarti itulah yang disebar. Jadi satu huruf aja nggak mungkin ada kesalahan. Gitu. Karena dia sistemnya apa? Sistemnya waktu dia diucapkan sekali, habis itu ditulis, habis itu diverifikasi, lalu dimasukkan ke otak, baru disebar. Ya, paham itu Ustaz. Ya, itu kan menurut Pak Ustaz juga kan. Tapi kan kita fakta sebenarnya kan nggak tahu juga Pak Ustaz. Ini kan dah turun temurun gitu Pak Ustaz, dah turun temurun. Maksudnya begini Pak Ustaz, dalam arti kelemahannya bukan berarti dia ada
kekurangan macam mana gitu. Mungkin ada maksudnya ada sepatah dua patah gitu Pak Ustadz. Tetapi merujuknya itu tidak secara detail gitu Pak. Merujuknya tidak secara detail Pak Ustadz. Oke. Kalau kami Kristen ya Pak Ustadz, kita anggaplah kami Kristen ya. Oke. Nanti kan orang bilang begini. Kalau saya pribadi saya tidak banyak mengacu pada ayat Pak Ustadz. Terus enggak Pak Ustadz. Saya nggak mau banyak mengacu pada ayat. Kalau dibilang ini punya kita nih banyak membantah Bible kan. Udah, saya satu ayat aja Pak Ustadz. Saya di Mazmur 100 nomor 1 itu sampai 3 itu udah jelas lah. Ya, itu berarti bedanya kayak gini. Kalau kita kan di Islam itu merujuk ke ayat. Nah, kalau lepas dari ayat maka tertolak gitu. Ya, bedanya. Saya begini. Nah, maksudnya begini Pak Ustadz. Saya ini kan Kristen kan. Kristen ya. Tetapi saya tidak mau banyak terlalu merujuk itu. Saya merujuk merujuk ke Mazmur aja gitu istilahnya bah. Ini hal sederhana contoh gitu Ustaz. Di Mazmur 1 sudah jelas sudah dari pas saat nomor Mazmur 100 nomor ayat 1 sampai 3 itu udah jelas. Namun saya ya itu udah jelas. Karena bunyinya ada bersorak-sorai itu udah jelas itu sesuai dengan perintahnya gitu. Menurut saya ini Ustaz ya. Kita ini menurut perintah dia gitu. Makanya kita bersorak-sorai gitu. Nah gitu. Ya itulah Bang bedanya. Kalau Anda kan menurut Anda lalu Anda rujukan ke kitab gitu. Kalau kita nggak bisa menurut saya nggak bisa. Saya harus sesuai tertulis di Quran. Nggak bisa di dalam Islam itu menurut saya ditertawakan Islam Bang. Itulah Islam ini nggak bisa dia di otak-atik. Maka kalau yang ngibul tentang Islam itu ketahuan gitu. Karena nggak bisa menurut pemikiran sendiri nggak bisa. Tapi harus menurut Al-Quran dan hadis. Maka ketika saya ngomong bertabrakan dengan Al-Quran maupun hadis, maka umat Islam akan menolak omongan saya dan tetap akan ikut Quran gitu. Itu bedanya. Begini Pak Ustaz. Begini, bukan kita menurut saya. Kalau saya ini kan pribadi saya, kan begini. Jadi saya ini merujuknya kan gini. Kalau kita tema Kristen selalu membantah Bible-nya kan. Berarti kan Bible ini kan berarti isinya salah satu juga membantah ajarannya kan gitu, Dina. Kan gitu bahasanya tuh ya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti membantah ajarannya. Kira-kira mungkin kalau kita merujuk lebih dalam lagi, mungkin kalau kita ibadah itu mungkin mungkin tidak seperti itu kira-kira ya. Kan gitu Pak Ustadz ya. Kalau menurut bikin saya nih. Betul ya. Kan gitu. Kalau kita ada tema ya. Berarti ibadahnya juga enggak benar gitu. Kan gitu. Beda tuntunannya dengan kitabnya. Oke. Terus? Kira-kira seperti itu ya. Itu. Tetapi kalau bahkan saya bilang gini, saya udah memahami tema itu, tujuannya tema di mana, larinya kemana, itu udah masuk ke otak saya gitu, Bang. Makanya saya bilang tadi, maka saya merujuk satu ayat aja untuk saya pribadi gitu. Kalau di Mazmur 1 udah jelas itu Ustaz. Itu udah jelas. Kalau kira-kira Pak Ustaz bikin temanya kayak gini, anggaplah kita, mungkin ajaran kita ini mungkin kalau bersorak-sorai itu mungkin tidak benar menurut Ustaz. Tetapi kalau di Bible kita itu di Mazmur 1 sudah jelas bersorak-sorai lah gitu Bang. Untuk menyebut nama Allah gitu. Udah jelas itu Pak Ustaz. Nah, maka saya tadi kira-kira seperti itu gitu. Kalau saya merujuknya. Ini kan mungkin saya gitu. Jadi gini, beda lagi dengan ortodok kan. Ortodok dia mengikut Yesus sujud, bukan bersorak-sorai. Itu kan menurut dia juga. Kan bingung jadinya. Menurut Anda bernyanyi-nyanyi bersorak-sorai seperti Mazmur. Sedangkan Kristen yang denom lainnya, contoh ortodok, dia nggak bersorak-sorai, tapi dia sujud sebagaimana Yesus sujud di Taman Getsemani. Itu menurut dia. Jadi nggak bisa di dalam Islam itu nggak bisa. Menurut saya merujuk satu ayat Quran nggak bisa. Tapi menurut Quran lalu saya sampaikan, baru itu diterima. Gitu bedanya, kebalikannya. Ya, kalau ortodok Pak Ustadz ya, kita terus terang aja. Kalau kita dengan ortodok kita tidak terkopi dengan ortodok gitu. Nah kita itu tidak tahu mereka kan. Tidak terkopi Pak Ustadz. Itulah masalahnya, perbedaannya di situ. Kalaunya Islam kan semua aliran apapun jika bertentangan dengan Quran maka tertolak gitu. Jadi harus Quran intinya.
Sebenarnya Gitu. sebenarnya begini. Ya, kita paham Ustaz. Sebenarnya punya kita juga pada prinsip juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, menurut saya nih ya, apa yang diajarkan itulah yang kita jalankan, apa yang diperintahkannya, apa yang maunya dia, itu yang kita jalankan. Kalau seandainya kata nih dia suruh taburkan kebaikan, ya kita akan taburkan kebaikan gitu Bang. Kira-kira seperti itu Ustaz, salah satu hal yang sederhananya gitu Bang. Maka saya bilang kalau kita dicampur aduk dengan yang lain ya terus terang kita tidak terkopi gitu Ustaz, apalagi ortodok kan tidak terkopi gitu. Gimana sih model mereka kita tidak tahu. Bahkan gini juga Ustaz, di Kristen juga maaf ngomong Ustaz ya, maaf ngomong ini, tetapi mereka ajaran sama ya Ustaz, tetapi kita peraja mereka ada yang ibadahnya hari Sabtu itu ada Tahu saya. ada kita peraja. Mereka mengacu pada hari Sabat, tetapi kita tidak tahu mereka itu ngarahnya gitu gimana. Tetapi ajaran itu tetap sama. Baik. Gini Bang, saya mau coba Bang Holong biar nggak ngantuk. Bagaimana tanggapan Bang Holong coba? Aku mau minta ayat yang Cornelius yang sebut Cornelius tadi, ayat yang mengatakan, kami dengan Ustadz ini sama-sama orang Kalimantan. nah bersorak-sorai lah coba. Gimana tadi coba dibacain Ustaz? Minta tolong Ustaz. Mazmur 1 kata beliau. Mazmur 100. Oh, Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Nih, saya tampilkan di layar aja ya. Pujian Allah dalam baitnya Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Gitu Bang. Ya, kira-kira seperti itu betul Ustaz. Kira-kira seperti itu dia. Tapi ini kan menurut keyakinan kami ya Ustaz ya. Iya. Aku nggak pandai tuh Bang Cornelius, aku nggak pandai tuh. Di ayat inilah keseringan umat kita Kristen nih salah pemahaman. Ya, bersorak-soraklah datanglah kepadaku, kan itu sebutan di kata Bible kan atau di kitab. Datanglah itu maksudnya kan itu mungkin di gereja ya. Gereja, pujilah ada dia tuh mungkin di gereja gitu Pak. Itu kan saya selalu salah satu tadi contoh sederhananya ini menurut saya kira-kira seperti itu gitu. Ya kalau masalahnya Abang Pulung ini ngomong nih pindah ke Muslim itu kan hak ya. Nah, itu Iya. tidak dilarang oleh negara. Aku bukan ngomongin masalah pindah ke pindah. Iya. Aku mengomongkan masalah ayat ini. Bersorak-soraklah datanglah kepadaku untuk memuji aku ya. Sekarang gini. Sekarang pada umumnya di luar protes terlebih-lebih karismatik ya. Ayat ini dipakai jadi salah pemahaman loh. Ketika beribadah itu coba kita lihat. Bersorak-sorailah datanglah kepadaku, bukan bersorak-sorai, lompat-lompat pun ada saya lihat Bang. Ada. Itu ada. Ada karismatik. Ada. Cara pertanyaannya apakah itu untuk memuji? Begini ya. Kalau yang namanya kan udah jelas itu bersorak-sorai itu kan mungkin salah satu tadi kayak orang berjoget mungkin salah satu ya, bukan berjoget, mungkin saking semangatnya gitu Pak. Tetapi intinya Pak Ulung, intinya begini, ini menurut saya nih, saya tidak mau bakal nama orang gitu, tidak mau. Menurut saya yang penting ajaran tidak sesat, itu aja. Maksudnya tidak menyimpang dari Bible gitu. Gini loh, kalau dikatakan itu nggak lari daripada Bible, menurut saya lari loh. Ketika melompat-lompat berbicara katanya itu roh yang jadi entah apa dibilang itu contoh bahasa roh itu yang ada katanya kita dengar tuh Apa? Sikaraba-raba-raba-raba.
Sekarang pertanyaan saya itu lari nggak dari kata kitab? Habis pula nanti nenek-nenek pun diraba-raba. Sampai-sampai saya itu udah pernah kan, yang lalu kan saya sampaikan juga. Saya berdiri di samping dia loh, berdiri samping dia. Ketika dia dikatain masuk roh, ya, sampai seorang pendeta datang mau memberikan jabatan tangan untuk dia untuk mendoakan, dia lompat-lompat sampai kursi berterbangan loh, dua biji kursi itu terbang, kena tendang dia buat. Sekarang itu salah nggak menurut saya? Itu menurut saya itu nggak Roh Kudus loh. Tapi entah ya. itu sih saya tak bisa berkomentar. Maka saya bilang itu kan yang namanya iman ini kan kembali ke kita lagi, itu intinya. Oh kalau kita mau ke sini dengan kena saya juga Kristen. Saya bukan hanya satu organisasi ini, organisasi beda juga. Dituduh pula Bang Holong nyamar. Iya Bang Cornelius di bawah dituduh pula Bang Holong Islam nyamar jadi Kristen katanya. Itu saya tidak ada memponis, bukan. Karena bukan Bang Cornelius yang tulis komen gitu. Iya, lanjut silakan. Saya tidak memponis, bisa nengok tadi saya tidak memponis. Kena begini Pak Ustaz, saya Kristen juga, kena di Kristen ini organisasi banyak ya. Banyak. Mungkin karena kita pengaruhnya pindah, salah satunya begini, mungkin pelayanannya ini yang organisasi ini udah kurang kurang mampu jangkau, makanya kita pindah ke organisasi ini. Tetapi intinya itu tidak menyimpang dari Bible, itu intinya Pak Ustadz. Maka saya bilang tadi kalau namanya iman orang ini bukan hanya di sini aja, yang tempat kami juga ada yang Kristen masuk Islam juga ada gitu. Gini, Bang Cornelius, setelah Anda menjelaskan sama Bang Holong, saya mau tanya sama Anda berdua, boleh ya? Nanti. Bang Cornelius udah selesai? Gimana? Udah selesai penjelasannya? Jangan Pak Ustaz tanya saya Pak Ustaz. Saya bertanya Pak Ustaz, kenapa sama saya? Saya minta pendapat aja nih dari kitab kalian ya. Nanti dikira juga Bang Holong kan nyamar gitu. Bang Cornelius kan. Ustaz, jangan. Itu Gini, murni Kristen itu masuk Islam. Itu murni karena dari nama juga mungkin beda gitu. Baik, saya nanyain dari ini Mazmur 96 nih ya. Judulnya nih kan Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia, oke? Nah, saya bacakan dulu ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Oke? Terus ya, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Saya mau tanya, yang memenuhi ini, yang menggenapi Mazmur ini menurut Anda siapa? Bang Holong dulu dah. Biar aja Bang Cornelius. Nah, Bang Cornelius duluan. Menurut Anda siapa, Bang? Maksudnya gimana Pak Ustaz? Saya ulang ini. Nyanyikanlah nyanyian baru, ya. Nyanyian baru berarti setelah Kristen bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Menurut Anda, pujian setelah Kristen yang mengabarkan pujian bagi Tuhan, keselamatan dari hari ke hari tanpa putus dan segenap bumi, itu kira-kira siapa yang memenuhi? Yesus. Bagi Bang Holong, Yesus. Maksudnya Yesus kagak memenuhi nubuatan ini nih. Memenuhi. Gini loh, kita simak ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nah,
Oke. Ini nyanyian baru ya. Ya. Setelah Mazmur, menyanyilah bagi Tuhan. Dalam nyanyian itu memuji namanya. Terus dalam nyanyian itu mengabarkan keselamatan daripadanya, dan ini tidak putus dari hari ke hari. Kira-kira siapa? Yang mencatat adalah Pak Ustadz. Siapa yang mencatatkannya? Enggak, siapa ya yang melakukan ini menurut Anda? Oh, kita lah, kita selaku umat di bumi ini orang Kristen lah. Oh, Itu orang prinsipnya, Kristen. Baik, kalau ini orang Kristen, ya sesuaikah dia dari hari ke hari? Tidak putus nyanyiannya itu. Nyanyi kan begini Pak Ustadz, bukan maksudnya tidak putus selalu berhari-hari. Makanya di situ salah tadi Pak Ustadz ya. Makanya saya bilang tidak mungkin kita ini maksudnya bernyanyilah setiap saat supaya kita tidak makan tidak apa-apa. Tidak mungkin kayak gitu Ustadz, maksudnya. Nah, kan gitu. Boleh saya memberikan tanggapan tentang ini? Ya Bang Holong ya, terserah ya bagi kalian terima atau tidak. Ya. Waktu ini di waktu Indonesia bagian tengah waktu saya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Habis itu kita beritakan keselamatan untuknya. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Dan ini habis saya azan di Banjarmasin, lalu di bagian Indonesia di Papua menyambut azan saya, menyanyi pula di Papua sampai ke seluruh belahan bumi 24 jam tiap hari, nggak ada putus-putusnya. Itu kena beda zona itu Pak Ustadz. Itu kena beda zona. Bagi saya Mazmur 96 ini yang memenuhi adalah ajan Islam. Jangan disampaikan dulu tadi, Ustaz. Ustaz. Jangan disampaikan dulu tadi. Makanya 2 hari yang lalu saya katakan sama Ustaz, yang melakukan perintah Yesus itu siapa? Ya iya betul sih Bang. Gitu Bang. Ya, Mazmur 96 ini lihat isi azan itu. Saya azan di Kalimantan, setelah saya selesai di Papua azan. Habis itu setelah saya selesai sampingnya Papua lagi. Sampingnya Papua lagi, di Jepang azan lagi. Enggak ada putus-putusnya. Dari hari ke hari memuji Tuhan ya, dan mengabarkan keselamatan. Hayya 'ala shalah. Mari kita menuju kemenangan. Ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Seluruh bangsa menyanyikan ini. Kalau menurut saya Ustaz, makanya kita ini kan beda iman ya. Tata cara ibadah kita kan beda. Mungkin kan di Muslim itu kan mungkin 5 waktu ya, wajib ya. Wajib. Iya 5 waktu itu Bang, udah diteliti. Ajannya itu nggak pernah putus 24 jam. Tapi kenapa begini Pak Ustaz? Kenapa? Kenapa dia habis Pak Ustaz baru di Papua? Karena waktunya itu beda berapa jam Pak Ustaz? Iya itu waktunya berputar, makanya dia kagak pernah putus dari hari ke hari. Sesuai Mazmur 96 dia nggak akan putus gitu. Tapi Pak Ustaz, Sebabnya saya berbicara itu ajaran Yesus yang sebenarnya, yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah Muslim. oh nah, beda dia Bang, beda. Kenapa saya bilang beda? Coba. Berarti oke, Abang bilang macam mana tadi? Coba. Yang mengajar apa ya? Yang mengikuti ajaran Yesus, perintah Yesus, ajaran baik Yesus itu sebenarnya kebanyakan Muslim
dibandingkan kita Kristen. Berarti kalau menurut Abang Holong itu Yesus itu Muslim. Oh, bukan juga. Ya udah, kita cek aja satu-satu gini. Ajaran Yesus, baik. Ajaran Yesus ya, kita lihat dari kitab Anda apa yang dilakukan Yesus ketika dia hidup, kan kayak gitu. Gini aja, kita cek dulu ya. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Betul. Islam haram makan babi. Betul. Sekarang Kristen, Oh, banyak makan, Bang. gitu. Satu, ya katanya lebih banyak kata Bang Holong. Kita cek lagi. Yesus mencontohkan berdoa waktu di Taman Getsemani, sujud dan berdoa. Islam sehari ya dalam sholat 5 waktunya selalu sujud seperti Yesus. Kristen gimana dengan Kristen? Kalau Oke. Kristen bebas. Berarti kalau ini saya tangkap sedikit Pak Ustadz. Berarti kalau menurut Pak Ustadz kayak gitu, berarti tidak secara langsung kalau Yesus itu adalah Muslim gitu. Bang, kalaunya bagi kami ya Bang ya, dalam Islam semua dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, dalam bahasa Arabnya, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam disebut Muslim. Ingat, Muslim itu bukan agama, tapi orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi bagi kami, Yesus itu Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Gitu. Muslim itu enggak. Muslim ini gini, Muslim itu dalam arti kutipnya ini gimana nih? Karena kutipnya gimana nih? Jadi orang yang pasrah terhadap Tuhan semesta alam, yang mengikuti perintah Tuhan semesta alam gitu. Ya maksudnya Muslim dalam sekolah kita sama dengan itu Islam gitu. Kalau Islam itu nama agama. Ya berarti kan begini Pak Ustadz. Gini, saya jelaskan sedikit sama Bang Cornelius ya. Islam berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri. Oke? Aslama yuslimu, Islaman. Jadi Islam itu agamanya. Orang yang memeluk Islam, apa bahasa Arabnya? Fahuwa muslimun. Gitu. Jadi orangnya disebut Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nah, gitu. Ya, maka begini Pak Ustadz. Maka begini, berarti kalau Muslim itu apakah dia tidak serta merujuk ke Islam atau serta merta merujuk ke Islam? Oh, dulu belum ada Bang. Waktu zaman Nabi Adam sampai Yesus nggak ada sebutan Islam, belum ada. Tapi Ya, paham. mereka disebut orang yang berserah diri. Lalu Paham. dalam bahasa Arabnya ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah Muslim. Muslim agamanya apa? Maka dapat kita lihat dari perubahan katanya, dia adalah Islam. Gitu. Maka itu begini Pak Ustadz, sebenarnya. Berarti intinya Muslim merujuk ke Islam, kan gitu kan? Sepakat ya? Sepakat nggak kira-kira Pak Ustadz? Ya, Muslim itu adalah pelaku Islam. Ya berarti begini, berarti Muslim itu merujuknya ke Islam ya? Tidak ada yang lain. Pelaku Ya? Islam. Ya, maksudnya tidak ada yang lain ya? Nggak ada. Kemana lagi? Kosa Berarti katanya begini, memang berarti itu. begini. Ya, berarti begini. Kalau udah berarti kan gini kata pusat, Yesus itu Muslim ya, kan gitu. Ya, Muslim. Nah, berarti kalau saya tanggapi, berarti Yesus itu kalau menurut Pak Ustadz betul itu Islam. Ya, kalau disebut agamanya. Kalau dulu Ya. sebutannya agama gitu. Ya, maksud aku kalau ini kan aku nanya Pak Ustadz nih, kita kan sepakat dulu Hmm. ya.
Saya nanti tidak mau nanti salah apa, nanti salah mengambil makna gitu. Jangan nanti Ya. bilang nanti Muslim lalu tidak serta merta dia itu Islam gitu, bah. Atau nanti Baik. apakah dia Muslim serta merta Islam gitu. Nah, maka saya nanya dulu, Oke, apakah jadi dia kalaunya Muslim adalah pelaku Islam. Ya kalau disebut sekarang, apakah Yesus itu Islam? Jelas. ya makanya saya mau nanya dulu Pak Ustadz. Tapi kan kalau saya bilang kok menurut saya itu Yesus bukan Islam Pak Ustadz. Bukan. Baik. Nah, Bukan Islam terus. karena Yesus dibaptis. Oh, jadi menurut Anda karena Yesus dibaptis bukan Islam gitu. Ya, ini menurut saya bukan. Baik. Ada di Al-Quran dikatakan kayak gini. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minhuma syir'atan wa minhaja. Sebentar dulu, Pak Ustadz, Jadi sebentar dulu ya. ya, jadi syariat di zaman Yesus itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bukan berarti membatalkan dia Islam atau Muslim. Gitu. Coba Ya, Bang. ditanyain Ustaz. Coba nanti ditanyain yang membaptis dia